warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Geologi. Jumpa lagi dengan saya Marlina Mustikaningsi dalam acara Bincang Santai FTG Mencerdaskan Masyarakat. Dan kali ini tema kita cukup serius. Kita akan membahas tentang perkembangan ilmu geomorfologi yang tentu saja dengan narasumber kita yaitu Bapak Profesor Nana Sulaksana. Ya, Apa terima kabar, kasih. Prof? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih. kita ngobrol-ngobrol lagi, Prof. Siap. Nih. Tapi sepertinya sekarang saya ngobrolnya akan menyimak dengan serius. Ya, terima kasih. Karena ya. tema kita perkembangan ilmu geomorfologi yang baik, merupakan baik. Ya. bagian dari kajian dari ilmu geologi, Ilmu ya, Prof, geologi, ya. betul. Ya, dan berbicara tentang perkembangan ilmu pengetahuan, berarti Ya. kita berbicara tentang kenapa ilmu pengetahuan itu bisa ada gitu ya, Prof, Ya. Berarti itu berkaitan dengan kita sebagai manusia Ya, yang memiliki makhluk berakal yang berpikir tentang sesuatu yang terjadi, kenapa ini bisa terjadi. Betul. Dan itu memicu rasa ingin tahu kita, ya, Prof, ya. Betul, Rasa ingin tahu kita, curious kita muncul. Kenapa sesuatu ini bisa terjadi di dunia ini sehingga begini, kenapa ini bisa terjadi, kenapa gunung menjulang tinggi, kalau sederhananya mungkin seperti itu ya, Prof, ya. Nah, tentang keingintahuan manusia tersebut, ya, Prof, ya, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan, bisa dijelaskan ya, nggak, Prof? Ini bagaimana prosesnya gitu? Ya, siap, itu. baik ya. Terima kasih, Selina. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Wah, betul. Apa yang disampaikan tadi bahwa sekarang saya kira sampai sekarang banyak ilmu modern ya, yang ilmu-ilmu yang modern sekarang kita kenal ini dan berkembang itu awal mulanya itu adalah hasil dari para pemikiran para filsafat pada zamannya. Memang pada dasarnya manusia itu adalah satu-satunya makhluk hidup yang diberi kemampuan untuk berpikir, bernalar secara terus-menerus dan itu berkembang. Ya, berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Misalnya binatang yang mampu dia berpikir tetapi tidak berkembang seperti manusia. Mereka hanya berpikir untuk mencari makan. Misalnya kalau kita lihat ya, binatang sirkus, ada burung beo nih ya, yang diminta oleh pelatihnya itu untuk membunyikan bel sebanyak angka yang ada di papan tulis. Dia itu bisa. Tapi bisanya itu bukan untuk apa-apa, itu hanya untuk mendapat makanan yang diberikan pelatihnya setelah dia melakukan tugasnya itu. Berbeda dengan manusia yang berpikirnya itu untuk menjawab berbagai keingintahuannya, seperti yang disampaikan oleh Teh Lina, bukan hanya semata-mata untuk makan. Bahkan di dalam geologi itu juga ada yang seperti ilmu tapi bukan ilmu, yang misalnya yang menjelaskan tentang batu akik yang sering dipakai itu hubungannya dengan pemakainya, keberuntungannya dan lain sebagainya, itu seolah-olah ilmu ya, tapi itu bukan ilmu, itu pseudoscience, jadi bukan ilmu, hanya seolah-olah seperti ilmu ya, seperti itu. Jadi begitulah manusia, misalnya ini kenapa A, tapi jawabannya tidak harus selalu A. Betul. Misalnya menjadi A, B, A, C, dan AD, dan lain sebagainya berkembang ya, Prof, ya? Seperti itu, betul. Menarik sekali bahwa manusia diberi kemampuan oleh Sang Maha Pencipta lebih dari makhluk lainnya ya, Prof, ya? Seperti tadi dibandingkan dengan binatang. Nah, bagaimana rasa ingin tahu ini ya, Prof, ya, yang dimiliki oleh manusia ini, sehingga mempengaruhi lahirnya ilmu pengetahuan, sehingga muncul ilmu pengetahuan dari hasil pemikiran manusia tersebut gitu. Iya, baik. Jadi begini, Teh Lina ya. Jadi sebelum para filsuf itu lahir, manusia-manusia sebelumnya juga memang tetap bertanya, tetapi jawabannya itu dari berbagai fenomena khusus, misalnya tentang alam itu dijawabnya itu biasanya dengan mitos, dengan kepercayaan politeis percaya terhadap ini, dikuasai dewa ini, dewa itu dan lain sebagainya. Kemudian jawab juga dengan legenda dan seterusnya. Misalnya ketika contoh terjadi gempa bumi, maka dipercaya bahwa bumi kita itu digenggam oleh dewa Atlas yang pada salah satu tangannya sedang memegang bumi itu, kemudian mungkin dia gatal gitu, garuk-garuk ya misalnya, sehingga dia mengguncangkan bumi itu sehingga airnya membanjiri daratan itu yang dikenal sekarang sebagai tsunami barangkali gitu ya. Betul. Tidak terkecuali dengan bentuk muka bumi yang ditanyakan yang akan melahirkan geomorfologi yang selanjutnya itu akan berkembang menjadi ilmu
geologi ya seperti itu. Karena memang rasa ingin tahu manusia itu dari bertanya, berpikir dengan logika dan fakta akan terbentuk pengetahuan yang dimulai dengan cara berpikir filsuf itu. Jadi yang dipertanyakan adalah tentang alam sekitarnya misalnya, fenomena sungai, jadi yang sekitar-sekitar itulah, gunung, bukit, muara sungai yang membentuk daratan seperti di delta Sungai Nil. Jadi pengetahuan yang ada itu adalah perpaduan antara kenampakan fenomena alam dengan logika, bukan dengan mitos. Yang jadi logikanya dari apa fakta dan logika itu bersatu. Jadi dicek dulu ya, Prof. Betul. Ya, di faktanya seperti apa? Seperti apa? Ya betul. Tidak seolah hanya tadi dewa sedang memegang mitos, gempa bumi terjadi karena guncangan dewa karena gatal gitu ya, tangannya tidak seperti itu ya, Prof. Ya. Jadi tapi ini ada logika, sehingga ada logika, ada fakta, sehingga lahirlah ilmu pengetahuan yang kita gunakan saat ini ya, Prof. Betul sekali. Yang tadi disebutkan bahwa ketertarikan manusia itu karena melihat fenomena alam di sekitarnya ya, Prof. Ya. Betul. Seperti tadi gempa bumi misalnya gitu ya. Sehingga menjadi awal tentang ilmu pengetahuan alam itu sendiri ya, Prof. Ya, muncullah. Nah, bagaimana pemikiran filsuf ini ya, Prof. Ya, dari segi ilmu kebumian tentang munculnya ilmu pengetahuan ini, para filsuf ini dalam ilmu kebumian gitu, Prof. Ya, betul. Jadi disampaikan tadi juga bahwa memang manusia itu selalu melihat yang dekat-dekat dulu lah ya, tentang masalah kebumian di sekitarnya. Jadi geologi ini sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam memang merupakan ilmu yang pertama lahir ya, dan terutama menjelaskan geomorfologi. Nah, jadi bentuknya dulu seperti apa dan sebagainya. Karena misalnya dia bertanya, kenapa Sungai Nil ini adalah daerah yang menjadi pada waktu itu menjadi pusat peradaban gitu ya. Banyak lahir di sana para filsuf yang juga mencoba menjelaskan tentang hal mula jadi tentang kehadiran wilayah berbentuk delta di muara Sungai Nil ini dan sekitarnya yang begitu subur. Sehingga ada seorang filsuf namanya Herodotus yang hidup 500 tahun ya sebelum Masehi berpendapat bahwa adanya tanah subur di Mesir ini adalah pemberian dari Sungai Nil yang mengantarkan material untuk pertanian. Pemikiran Herodotus ini kemudian dilengkapi ya dengan pemikiran dari filsuf berikutnya, Aristoteles, yang hidup 200 tahun kemudian, yang tertarik dengan kekeruhan daripada Sungai Nil ini. Padahal ini jedanya 300 tahun ya, Prof. Ya. Betul. Nah itulah ilmu pengetahuan itu tidak tiba-tiba, tapi selalu ada proses ya. Maka lihat Sungai Nil yang keruh. Mengapa terjadi demikian? Dijawablah oleh Aristoteles ini bahwa keruhnya Sungai Nil ini adalah karena membawa material dari hulu sungai akibat proses penggerusan di pegunungan di hulunya. Nah, pemikiran Herodotus dan Aristoteles inilah tiada lain nanti akan menjadi cikal bakal proses erosi sedimentasi yang merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu geomorfologi saat ini, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dari pemikiran filsafat ini juga memberikan makna yang mendalam bahwa sungai ini adalah komponen yang penting dalam membentuk roman muka bumi. Sungai akan menurunkan ketinggian bumi di bagian hulu dengan gaya mengikisnya itu, serta kemampuan membawanya dan kemudian mengendapkannya di bagian yang lebih rendah. Maka lengkaplah siklus geomorfologi seperti yang dikenal sekarang sebagai proses degradasi, transportasi, dan agradasi. Nah, seperti itu. Jadi sebuah ilmu pengetahuan lahir itu hasil pemikiran dan itu memang membutuhkan proses ya, Prof. Ya. Bahkan dari kita dari yang Prof sampaikan Herodotus 500 tahun yang lalu, kemudian dilanjutkan dengan Aristoteles 200 tahun kemudian, 300 tahun kemudian ya, yang membahas tentang Sungai Nil awalnya menjadi sebuah pusat peradaban, kemudian kenapa menjadi keruh sehingga menjadi ilmu pengetahuan tentang teori pengikisan sedimen ya, Prof. Untuk saat ini. Nah, jadi sebuah ilmu itu lahir dari penasaran manusia yang hidup di sekitarnya berarti ya, Prof. Ya, betul. Jadi kita hidup di sini, kita hidup penasaran dengan alam sekitar kita ya, Prof. Tentang kejadian alam yang sering terjadi. Nah,
sekarang ini yang sering terjadi saat ini adalah Prof, ini udah bukan sering lagi, setiap hari mungkin menjadi fenomena yang kita lihat ya, baik di mana-mana ini adalah banjir, Prof. Misalnya ya, Prof, banjir. Nah, pendapat dari filsuf ini bagaimana nih, Prof? Kita berbicara tentang banjir ini sendiri. Baik, terima kasih nih, bagus ya. Jadi memang ini kejadian alam itu selalu menjadi fokus perhatian pemikiran daripada filsuf. Dari kejadian banjir, misalnya di Sungai Nil, itu tidak hanya melahirkan dasar-dasar ilmu geomorfologi bahwa ada tadi transportasi dan sebagainya dari material, tetapi juga melahirkan bidang ilmu lainnya. Misalnya, berapa luasnya banjir yang diukur setiap waktu? Daerah pertaniannya yang terendam berapa banyak, tinggi dan lama genangannya berapa. Kemudian itu akan melahirkan ilmu lain, yaitu yang disebut geometri. Jadi luas wilayahnya seperti apa ya. Nah, tercipta juga teknologi untuk bagaimana cara menghitung banjir nih. Yang dibuatlah yang namanya nilometer, sebuah bongkah batu tegak yang disimpan di Sungai Nil itu untuk mengukur ketinggian daripada air. Nah, batu tersebut diberi skala yang menunjukkan ketinggian air sampai sekarang. Sekarang digunakan Betul, metode itu masih terus dipergunakan dengan teknologi yang lebih modern untuk di berbagai tempat di dunia. Lama genangan yang dicatat serta terjadinya banjir yang terjadi yang dikaitkan dengan iklim setempat seperti di kita ya, kadang-kadang musim hujan kan akan melahirkan banjir. Kemudian itu menjadi bagian dari cara menentukan penanggalan. Nah, kita juga tahu nanti banjir pada bulan anu dan sebagainya seperti itu. Karena terbukti banjir itu merupakan siklus seperti yang dipelajari dalam geomorfologi modern. Jadi ada banjir 20 tahunan, 40 tahun, 50 tahun, 100 tahunan dan sebagainya. Dari hasil pemikiran sebelumnya ya, Prof itu, ya. Pengamatan dan pemikiran dirumuskan menjadi ilmu yang seperti sekarang digunakan. Mungkin dengan lebih dimodernkan ya, Prof ya. Tadi yang menarik seperti pengukuran dengan batu tegak kilometer di tengah sungai ini mungkin sekarang kalau yang saya ingat kalau digital atau misalkan kalau ketinggian di Sungai Katulampa nanti terjadi di Jakarta banjirnya akan sampai pagi hari misalnya itu menjadi satu perkiraan itu yang disebut geometri itu luasnya berapa, volumenya berapa. Betul. Jadi memang berpengaruh ya dari hasil proses pemikiran tersebut. Jadi pemikiran filsuf ini nampaknya juga melihat bahwa ada peristiwa alam yang sifatnya dinamis, berubah ya, Prof ya. Jadi ada perubahannya, ada yang dirasakan dan dilihat oleh manusia itu sendiri ya. Nah, bagaimana pemikiran filsuf ini tidak hanya kejadian yang dilihat ya, Prof ya. Apa juga filsuf menjelaskan tentang kejadian masa lampau yang dipelajari di ilmu geologi misalnya terbentuknya bumi dan lain sebagainya mungkin ya kalau di ilmu geologi. Nah, bagaimana pemikiran filsuf ini menjelaskan tentang kejadian masa lampau yang dipelajari di ilmu geologi? Ya, betul. Jadi memang hasil pemikiran filsuf juga tidak hanya mencatat apa itu kejadian yang terjadi saat itu, tapi juga akan berpikir tentang masa lampaunya seperti apa. Dan juga ini menjadi perhatian para filsuf itu. Nah, misalnya filsuf lain, ini ada seorang filsuf yang melihat bahwa di sebuah perbukitan itu ada cangkang binatang laut misalnya, yang berada di perbukitan sekitar Mesir, Dan dia berpendapat bahwa dulunya perbukitan tersebut adalah lautan, sehingga dia menyimpulkan pemikiran yang menarik bahwa bumi itu tidak diam, tapi bersifat dinamis. Nah, itu yang tanyakan tadi ya, Mbak Lina. Pemikiran inilah yang di dalam konsep geomorfologi modern, bahwa geomorfologi itu memberikan peran penting dalam menjelaskan yang sekarang dinamis itu tektonik misalnya ya, yang berkembang di suatu wilayah, sehingga saat ini berkembang kajian khusus nih dari geomorfologi. Ada morfotektonik ada variabel geomorfologi tertentu untuk menerangkan tektonik yang berkembang di suatu wilayah. Itu kan hasil awal pemikiran para filsuf dari yang sebelumnya ya, Prof ya. Betul pemikiran sekali. Awal. Pemikiran awalnya. Betul. Sehingga muncullah saat ini berkembang kajian-kajian yang lebih khusus ya, dengan dari fakta yang ada menjadi yang lebih kecil dan menjadi ilmu pengetahuan yang baru ya, Prof ya. Yang lebih spesifik. Betul. Jadi nampak bahwa pemikiran filsuf ini tidak hanya keadaan sekitarnya saja yang dia lihat juga ya, Prof ya. Dia juga melihat cakupan yang wilayah yang luas nih. Bisa diberikan nggak
Prof? Contoh dari contoh. pemikiran filsuf yang melihat cakupan yang lebih luas, tidak hanya yang di sekitarnya saja. Iya, oke. Baik, terima kasih. Memang pertanyaan awal sekitar yang terlihat ya. Yang terlihat itu saja. Tapi kemudian pemikirannya bisa mencapai yang lebih luas. Misalnya yang dalam sebutkan ya, ada seorang filsuf bernama Strabo. 50 tahun sebelum Masehi, dia mempertanyakan mengapa satu sungai dengan lainnya itu berbeda material yang terangkutnya. Filsuf tersebut sebenarnya menerangkan jawabannya itu ya, bahwa luas wilayah sungai dalam geomorfologi modern istilahnya itu daerah aliran sungai ya. Jadi dia itu wilayah sungai itu akan menentukan jumlah volume material yang diangkut suatu sungai. Luas wilayah sungai inilah yang sekarang dalam ilmu geomorfologi dikembangkan sebagai morfometri daerah aliran sungai. Sementara ada juga filsuf lain, Seneca misalnya, yang hidup pada awal Masehi, ia menjelaskan bahwa kekuatan air yang menggerus lembah, membentuk berbagai macam bentuk lembah, adalah akibat dari perbedaan daya tahan batuan terhadap air. Dari konsep pemikiran filsafat itu lahir sekarang ilmu geomorfologi yang mengkhususkan mempelajari gradien erosi, kemiringan lereng, sehingga terbentuk salah satu kajian penting dalam geomorfologi itu yaitu morfometri, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam klasifikasi oleh rekan-rekan dari geodesi maupun teknik sipil untuk kajian rekayasa teknik. Nah, jadi sudah menyebar lagi ya, dan lebih spesifik lagi ya, Prof ya, dari geologi ke geomorfologi, kemudian muncul geometri, dan nanti dimanfaatkan oleh teman-teman kita di geodesi, di engineering untuk rekayasa, kajian rekayasa teknik. Jadi kalau dilihat ternyata dari hal yang kecil yang diamati ya Prof ya, bisa menjadi sebuah pemikiran yang besar. Itu yang dilakukan manusia ya Prof ya. Betul, dengan hasil apa namanya otaknya dan mengumpulkan data dan fakta ya Prof ya, sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan dari yang kecil menjadi sebuah pemikiran yang besar. Nah, baiklah, barangkali mungkin sebagai penutup ini ya Prof ya, bisa dijelaskan nggak tentang hubungan dari geomorfologi ini ya Prof, yang tadi sudah Prof jelaskan tadi dari Sungai Nil sehingga banjir, kemudian muncullah daerah teori daerah aliran sungai dan lain sebagainya. Kemudian, nah apakah hubungan antara geomorfologi ini ya Prof ya dengan ilmu geologi itu sendiri? Secara keseluruhan secara keseluruhan yang dipelajari di program studi kita. Betul. Baik, terima kasih. Jadi gambaran tadi yang saya sampaikan secara sedikit demi sedikit ya, dapatlah kita ketahui bahwa setelah para filsuf itu melayangkan pikirannya tentang bentuk muka bumi, barulah kemudian manusia era selanjutnya itu mulai tertarik dengan yang lebih detail dan lebih mendalam. Nah, yakni misalnya apa sih jenis penyusun batuan di muka bumi ini kok yang berbeda dengan di muka bumi lainnya ya. Jadi kenapa bisa berbeda gitu ya. Betul. Kemudian dia kalau itu bagaimana membuat klasifikasi batuannya, sehingga ada klasifikasi berbagai jenis batuan yang sekarang dikembangkan. Bagaimana susunan dan urutan batuannya ya. Nah, dari situlah dapat disimpulkan bahwa ilmu geologi yang sekarang berkembang itu yang meliputi ada yang petrologi, stratigrafi, tektonik, geologi struktur, sedimentologi, geologi sejarah, paleontologi, itu lahir kemudian ya setelah kita mengetahui tentang bentuk-bentuk geomorfologi itu. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa geomorfologi ini diibaratkan pintu kotak Pandora untuk membuka ilmu geologi lainnya yang lebih mendalam. Oleh karena itu ini kepada proses implikasinya terhadap proses pendidikan geologi, khususnya di Geologi Universitas Padjadjaran yang melaksanakan pemetaan geologi yang diajarkan kepada para mahasiswa itu, sebelum mereka berangkat ke lapangan harus sudah mampu membaca dan menafsirkan geomorfologi suatu wilayah dari berbagai data citra maupun DEM. DEM itu yaitu yang sama seperti peta topografi tapi digital. Karena itulah pintu Pandoranya itu akan menarik mahasiswa untuk lebih dalam rasa ingin tahunya. Setelah itu barulah di lapangan mendalami hal terkait dengan apa batuannya, bagaimana pelamparannya, apa kandungan mineralnya, bagaimana stratigrafi dan geologi strukturnya, fosil apa yang dikandungnya, dan lain sebagainya sesuai dengan kaidah
pemetaan geologi. Jadi itu suatu entry ke bidang ilmu geologi. Diterapkan di dalam pemetaan geologi. Pemetaan geologi. Ya? Jadi, betul. Baiklah Sobat Geologi, nah seperti yang sudah dijelaskan nih sama Prof. Nana bahwa geomorfologi merupakan pintu Pandora ya Prof bagi ilmu di dalam ilmu geologi untuk membuka ilmu geologi lainnya yang lebih mendalam, sehingga untuk teman-teman mahasiswa yang akan melakukan pemetaan sebaiknya memahami terlebih dahulu ya Prof ya tentang geomorfologi sehingga daerah pemetaannya itu. Iya, daerah pemetaan sehingga nanti bisa dapat memperoleh data dan faktanya bisa lebih lebih tahu gitu lebih jelas jika sudah mengerti mungkin ya tentang geomorfologinya dan nanti akan berpengaruh ke geologi struktur, sejarah dan lain sebagainya ya Prof ya. Betul sekali. Baiklah Sobat Geologi, ternyata bincang-bincang serius kita. Waktu juga ya nggak bisa lama-lama ya Prof ya, tapi ini sudah cukup membuka kita tentang bagaimana perkembangan ilmu geomorfologi dari awalnya sampai kita tahu sekarang muncullah ilmu geomorfologi dan menjadi bagian dari ilmu geologi itu sendiri ya Prof ya. Baiklah, terima kasih Prof Nana atas bincang-bincangnya. Terima kasih kembali atas kesempatannya ya. Dan mungkin nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan tema-tema yang lain yang lebih menarik. Dengan senang hati. Iya. Baiklah Sobat Geologi, itulah bincang-bincang kita kali ini dengan tema perkembangan ilmu geomorfologi. Dan nantikan terus tema-tema selanjutnya bersama Fakultas Teknik Geologi dalam Bincang Santai FTG Mencerdaskan Masyarakat. Saya Marlina mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.